Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang Word, namun untuk mengenai beberapa perintah atau tombol-tombol atau yang dikatakan Windows ya di Word itu memang adalah modal utama untuk kalian bisa mengaplikasikan Word. Cuman itu nanti bisa dibaca pada modul. Kali ini Bu Ili langsung pada aplikasi penggunaan Word. Yang paling mudah coba kita akan membuat undangan, surat undangan. Ya, yang nanti juga akan kalian aplikasikan begitu dan juga akan menjadi tugas Anda dalam Word. Kita coba yang termudah dulu ya. Boleh akan share screen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Anda sudah harus membuka dulu Word-nya pada laptop masing-masing. Ambil yang new atau blank ya, masih belum ada isi apa-apa di Word-nya. Nah, biasanya dalam surat itu, kalau surat resmi kan pasti akan ada kop surat, ya kan? Ada perihal, ada nomor surat, ada yang terhormat, ada yang kepada. Nah, kita mulai dengan membuat kop surat terlebih dahulu. Biasanya kop surat di atas itu kan pasti akan ada nama lembaga, ya kan? Nah, oke, kita akan mulai dulu. Yang pertama kita akan mengatur layout-nya dulu. Nah, biasanya kita mulai dengan page setup. Nah, di sini ini ya, di Windows atau di jendela-jendelanya ini kan banyak sekali perintah-perintahnya, ya kan? Nah, margin itu untuk mengatur posisi letak kanan dan kirinya, orientasi. Ini mau dibuat portrait ataukah landscape, mau dibuat vertikal ataukah horizontal. Selanjutnya ada size. Di sini ukuran kertasnya kita menggunakan kertas apa. Nah, di sini kita menggunakan kertas letter ya A4 atau setara A4. Nah, ini kalau membuat kolom, tampilannya itu mau dibuat satu halaman begitu ataukah dalam satu kolom itu ada dua. Nah, dalam satu lembar itu ada dua kolom ataukah ada tiga ya dan seterusnya, atau ini bisa diedit mau berapa kolom dalam satu tampilan begitu. Nah, untuk break ini untuk mengatur macam-macam ya. Ya ada untuk mengatur penulisan dalam kolom, untuk text wrapping dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa dipelajari pada modul Word sebenarnya ya. Oke, nah Bu Irli mau mengatur page setup-nya dulu terlebih dahulu. Nah, page setup kita cek di sini. Kita maunya marginnya untuk atas, bawah, kanan, kiri itu berapa. Nah, ini standar aja 2,54 sudah diatur secara otomatis. Cuman ini bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Papernya juga demikian, mau menggunakan apa. Tapi Bu Ili standar aja yang biasa banyak digunakan adalah letter dan layout-nya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, maka di oke aja. Nah, setelah di oke, kita kembali lagi ke home. Nah, di sini kan untuk menentukan mau kita menulis itu di rata kiri ataukah rata tengah, middle ya, ataukah rata kanan ataukah kanan kiri lurus begitu. Nah, karena kita akan membuat kop surat, maka kita akan taruh di tengah kan pasti tulisannya, maka akan dari ini apa kita buat yang di tengah. Biasanya apa sih instansinya? Misalnya Bu Ili ibaratnya akan lembaganya misalnya PKBM ya. Aku tulis huruf besar. Kalau huruf besar pasti di caps lock. Pusat kegiatan
belajar masyarakat harapan misalnya ya. Nama PGM-nya harapan. Selanjutnya biasanya apa? Alamat ya. Kita tulis aja dulu alamat Jalan Hayam Wuruk 221 A Jember, Jawa Timur misalnya. HP 082 232 559 356. Nah, misalnya syaratnya cukup begitu saja. Nah, ini kan jarak antara kalimat pertama dan kedua kan terlalu lebar. Jadi kita mau agak perkecil begitu ya. Maka kita ambilnya di sini. Nah, ini harus 0. Ya, kalau 10 ya itu akhirnya. Setiap kali kita tekan enter, maka jaraknya terlalu besar. Atau saat kita membuat paragraf berikutnya, nah itu ya, jaraknya akan nggak sama. Nah, ini kita buat 0 aja. Lalunya ini karena tadi terlalu lebar jarak antara kalimat ke satu dan kalimat kedua, kita mau jadiin lebih rapat begitu ya, maka kita ambil single. Lalu kemudian kita oke. Nah, kan seperti ini. Nah, biasanya kan kalau kop surat itu kalau nama lembaga biasanya dibuat lebih besar. Maka fontnya yang diperbesar kita bisa di sini atau kita ambil yang di sini. Kita perbesar. Biasanya berapa? 16. Sebenarnya di bold. Nah, sebenarnya ini seperti yang diajarkan sebelumnya ya oleh Mbak Vio itu apa? Ada kontrol-kontrolnya ya, biar cepat ya. Nah, itu juga bisa dipelajari di modul sebenarnya kalau untuk mengaplikasikan perintah-perintah dibuat dengan menggunakan kontrol begitu. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, sebenarnya sih lebih mudahnya lagi kalau kita buat kolom dulu. Oke, kita buat kolom dulu ya di atas sini. Nah, biar rapi, ibaratnya kita ambil insert, kita ambil tabel, kita ambil cukup 2 saja ya. Yang satunya kita buat kecil. Nah, untuk logo di samping sini dan di sini adalah untuk tulisannya. Nah, ini kita biar rapi, biar rapi. Ini tujuannya biar rapi aja. Kita ambil cut aja ya, cut karena akan kita pindahkan ke dalam kolom. Kita paste di sini. Nah, begitu ya biar lebih rapi begitu ya. Tujuannya cuma ingin rapi aja. Nah, selanjutnya nanti kita akan tambahkan logo di sebelah kiri begitu. Logo bagaimana? Kita bisa ambil di insert ya. Ya, kita bisa ambil di insert picture. Nah, kita ambil dari mana? Kalau misal online picture ya kita ambilnya coba kita ambil dari secara online ya. Sebentar, masih loading and loading. Otomatis kalau kita ambil secara online, laptop sudah harus ini ya, harus terhubung dengan internet. Semisal di sini kita ambil logonya, aku ngawur aja ini. Atau mungkin logo bisa kalian persiapkan terlebih dahulu ya. Misalnya kalian di laptop sudah ada logo lembaga Anda atau lembaga yang akan dibuat surat undangannya itu disiapin. Nah, Bu Ili asal aja ambil ya. Nah, jadi semisal aku ambil di sini apel, bisa enggak nih langsung dicomot? No, ya bisa langsung dicomot. Nah, misalnya aku anggap ini logo lah. Aku ambil secara online. Insert one. Beris. Oke, masih download. Nah, kan langsung. Nah, semisal kalian mau ambil yang sudah ada di laptop, ya tinggal ini aja, ambil di device atau stock image dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini perlu kita edit ya gambarnya, nggak bisa langsung begini. Jadi kita edit, kita ambil layout. Nah,
Di layout ini biasanya, sebentar, gambar terlalu besar. Coba kita perkecil dulu. Perkecil, ya, disesuaiin. Duh, ada produk buy-nya ini bisa dihapus nggak ya? Bisa. Kenapa jadi begini and begitu nih? Oke, ambil di picture format. Nah, kita ambil di picture format untuk memformat gambarnya supaya bagus. Posisinya bagaimana? Kita mau diletakkan di samping. No. Langsung wrap tag. Oh, nggak aktif ya. Hmm, hmm. Coba kita taruh dulu. Oh no. Oh, back aja deh, back. Bentar. Ya, beginilah. Ya, itu kalau kita ngambil, nah, semisal aku langsung ambil aja dari ini ya. Picture, aku ambil dari, memang lebih enaknya sih kita udah siapin di komputer kita gitu ya. Oke, aku ambil segala gambar aja deh. Apa nih gambarnya? Mhm. Ini kan, nah, aku ambil aja semisal logonya ini aja deh. Ya, udah aku siapin. Nah, begini. Ini juga dari download, Bu Irli. Nah, kayaknya lebih gampang begini deh. Nah, anggap ini logonya. Nah, kan lebih, ibaratnya lebih bagus ya. Nah, jadi kalian siapin dulu aja. Semisal supaya nggak ribet kayak tadi Bu Irli, langsung siapin aja gambarnya. Ambil dulu, save di laptop Anda, lalu insertnya biar mudah. Editnya juga biar mudah. Nah, begitu. Terus ini untuk menghilangkan kotaknya, ya, kotak tabelnya, kita ambil yang ini, ya, borders ini. Nah, kita ambil yang no border. Nah, jadi kotaknya nggak ada kotak. Anyway. Nah, ini borders, kita ambil. Ini masih ada nih. No borders. Nah, ya, jadi kan kelihatan rapi. Terus seperti yang teori yang tadi sudah diajarin juga oleh Mbak Vio, coba kita praktekin juga dengan mau memberi, nah, garis ya, langsung seret jadi. Nah, seperti ini. Garisnya mau di agak, oh enggak ya. Oke, selanjutnya, biasanya dalam surat undangan itu ada apa sih? Di sini biasanya ada yang terhormat. Nah, biasanya kan kita nulisnya di rata kiri ya. Oke, rata kiri. Nah, misalnya kepada, wah, besar bawaan dari atas nih. Nanti bisa kita perkecil, kita bisa atur kepada, misalnya di sini yang terhormat, Bapak siapa. Nah, ditujukannya kepada siapa. Nah, misalnya Budi Santosa misalnya ya. MPD. Nah, misalnya begini. Nah, ini bisa di tab aja tempat begitu. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan ya. Karena ngikut dari yang atas tadi. Kita kecilkan menjadi 14. Selanjutnya, tulisan kita samain dengan yang atas. Nah, misalnya Bu, semisal nggak dibuat ngeblok gimana? Nah, bloknya dimatiin. Atau tekan Ctrl B ya. Nah, selanjutnya setelah begini bagaimana? Biasanya ada tanggal juga di atas sini, tapi tidak perlu, nanti bisa kita tambahkan di bawah. Ya. Oke, selanjutnya biasanya di sini ada apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, selanjutnya biasanya ditambahin juga supaya lebih hormat. Salam hormat, gitu ya. Nah, berkenaan dengan akan diadakannya kegiatan apa, Rek? Misalnya kegiatan misalnya ini kepala yayasan aja ya. Oh, kepala hmm, apa, Rek? PKBM apa? Cahaya misalnya. Itu tanpa disebutkan nama biasanya ya. Kalau sudah nama ya berarti tidak usah eh, statusnya sebagai apa. Kalau sudah ada status biasanya tidak perlu disebutkan nama. Begitu berarti salah satu aja, Rek. Ya, salah satu aja cukup. Nah, selanjutnya dengan adanya kegiatan ini kan ini aja ya, rapat pimpinan PKBM se-Kabupaten Jember. Nah, berkenaan dengan akan diadakannya kegiatan rapat pimpinan PKBM se-Kabupaten Jember yang akan diadakan pada, nah kita editnya belakangan aja ya, kita masukin kontennya aja terlebih dahulu pada hari garing tanggal ya, hari garing tanggal misalnya Minggu tanggal berapa? Minggu tanggal berapa? Tanggal 29 Oktober 2023 bertempat di hari tanggal jam 10.00 waktu Indonesia Barat, tempat PKBM mana kita? PKBM Harapan ya. PKBM Harapan tetap. Nah, kalau enggak di spasi aja. Jalan Hayam Huruk 21A Jember. Nah, selanjutnya berkenaan dengan akan diadakannya kegiatan rapat pimpinan PKBM se-Kabupaten Jember yang akan diadakan berkenaan yang akan pada aja ya. Dengan ini
kehadiran Bapak Ibu anggap aja begini ya. Demikian atas demikian dari kami atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih. Nah, gitu aja wis ya. Kalau tutorial bahasanya kurang bagus ya silahkan Anda baguskan sendiri ya, baguskan sendiri. Lalu kemudian ini kita edit ya, kita buat semisal kalau paragrafnya udah pas Bu, mungkin rata kanan rata kirinya tinggal klik aja. Begini ya. Nah, ini rata kanan rata kirinya udah cukup. Nah, misalnya ini terlalu renggang, kita spasi aja begitu ya supaya ada jeda begitu ya. Nah, selanjutnya di sini tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Vio juga ya pada penyampaian materi yang tadi. Ini biar rapi, kalau kita nggak mau ngetap-ngetap, kita buat tabel juga. Kita buat insert tabel sama langkahnya seperti saat membuat pop surat. Ya, kita langsung ke sini aja. Lalu di sini kita kembali ke home lagi. Lalu setelah itu ke ini ya, dibuat tengah. Namanya ini Jember. Sekarang tanggal 25 Oktober 2023. Kepala PKBM Harapan. Hormat kami ya. Tapi di atas sudah ada hormat kami ya. Oh, salam hormat. Oh, ini hormat kami biasanya gitu ya. Hormat kami. Nah, ini kalau mau nggak dibuat tengah begini, semisal ya bisa kita buat rata kiri aja. Nah, begitu. Lalu tinggal siapa namanya semisal ya. Aku buat aja nama aku sendiri. Siapa tahu jadi kenyataan. Amin. Siapa tahu bisa mendirikan PKBM beneran ya. SPD, MPD, gitu deh. Tinggal kasih sign atau tanda tangan. Nah, tanda tangan pun sebenarnya bisa dibuat di sini langsung dengan draw tadi itu, tapi lumayan sulit sebenarnya. Nah, kita juga bisa menggunakan insert. Ya, insert ini ya kita sudah punya file dari tanda tangan kita. Kita sudah buat. Ya, semisal kita ambil, tinggal kita tempelin aja gitu. Nah, aku biasanya punya stok sih. Nah, ini ya, aku punya stok, sudah aku transparan juga. Nah, begini. Lah, Bu ini gimana? Ya kita ini dulu, kita apa namanya? Atur picture formatnya terlebih dahulu. Kita ambil seperti tadi ya. In front of behind text, bisakah? Oh no. Salah. In front of text. Where is eh eh eh. Nah, mungkin posisinya. Wah, ada di luar. Posisi. Udah coba aja kita turunin. Nah, ini sudah bisa. Loh, tapi kenapa begini ya? Approve aja. Loh, kok nggak transparan? Nah, kita atur ininya ya. Jadi kita atur wrap-nya ini kita ambil yang behind tag ya. Jadi tapi ada ininya, ada bloknya. Tapi biasanya kita menggunakan ini aja gini, taruh ya. Nah, karena kita sudah punya filenya. Tapi kenapa ada ngeblok ya? Biasanya nggak ngeblok sih ini. Tapi nggak tahu ini kenapa ngeblok. Nah, biasanya gini aja kalau kita sudah punya file tanda tangan kita, begitu.
Ya, jadi deh undangannya. Nah, kita ilangin ini, ilangin eh, kotaknya ya, no border biar rapi. Nah, gitu. Ini biasanya nggak ada ngeblok loh. Tapi ini kenapa ada ngeblok aku nggak tahu. Nah, ini ya. Nah, tapi alangkah lebih baik sih kita menggunakan tanda tangan basah, lalu kita scan, lalu kita sebar, begitu ya. Tapi biasanya kalau undangan secara online ya cukup gini aja. Nah, ininya biasanya kita sudah punya filenya. Oke, tapi alangkah lebih bagus jika tidak terlihat ngeblok begini. Ya, oke kita tutup aja. Tung, kita hapus karena nanti ini akan menjadi contoh yang akan Anda buat. Nah ini ya, jadi nanti Anda silakan membuat seperti ini. Nah, berarti nggak ada dong. Aku nggak kasih file ya. Aku cukup memberi ini aja. Langkah-langkahnya begini dalam membuat undangan terlebih dahulu yang paling mudah di Word ya. Oke. Nah, nanti silakan diaplikasikan masing-masing oleh kalian seperti kesepakatan. Silakan kalian membuat seperti ini ya mengenai tutorial bahasanya dan sebagainya boleh diperbaiki ya. Yang jelas semakin bagus hasil kalian juga nilai juga akan mempengaruhi dan ini tidak wajib. Tugasnya ini boleh untuk siapa saja yang berkenan untuk mengerjakan untuk menambah nilai karena nanti di akhir ada tugas-tugas yang ini sendiri untuk UASnya. Begitu teman-teman. Nah, baik terima kasih untuk pembuatan tutorial pembuatan surat undangan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.